Orang Katolik, Salve, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, Daniel menseringkan kepada kita tentang apa yang ia lihat. Yang ia lihat adalah keempat binatang yang keluar dari dalam laut. Keempat binatang itu berbeda satu dengan yang lain, dan masing-masing mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan atas dunia. Salah satu dari keempat binatang itu adalah yang terbesar, yang dengan sombong menginjak-injak manusia. Keempat binatang itu digambarkan sebagai orang-orang yang menentang Allah. Di sini, Daniel melihat suatu gambaran tentang adanya ancaman besar terhadap kehidupan manusia. Ancaman itu punya kekuatan yang dahsyat dan sulit dikalahkan. Namun, Daniel juga melihat seorang yang lanjut usianya. Dia itu adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dia adalah hakim. Segala jenis binatang itu dia bunuh, dia binasakan, dan dia buang ke dalam api yang membakar. Semua kekuasaan binatang-binatang itu dia cabut. Semua binatang itu tunduk pada kekuasaannya, karena dialah yang memberikan batas waktu kekuasaan dan kehidupan mereka. Daniel kemudian melihat seorang anak manusia atau Tuhan Yesus dibawa ke hadapan yang lanjut usianya atau Allah Bapa. Kepada Yesus diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai Raja. Segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya, karena kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudariku yang terkasih, lihat, Tuhan Yesus adalah Raja dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Melalui Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Di sini Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kehadiran kerajaan Allah ditandai dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kehadiran kerajaan Allah bukan lewat tanda-tanda yang maha besar dan maha dahsyat, tetapi lewat tanda-tanda sederhana dalam pengalaman hidup kita. Allah hadir sebagai Raja dan memerintah hidup kita sebenarnya sudah ada di antara kita, sudah ada di tengah kita. Sadar atau tidak sadar, setiap saat kita selalu merasakan dan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Namun, terkadang kita kurang peka akan hal ini. Terkadang kita kurang peka akan kehadiran Tuhan sebagai Raja atas hidup kita, dan kita berusaha untuk memimpin sendiri hidup kita. Kita bersikap seolah-olah kita kuat dan tidak ingin campur tangan Tuhan, padahal Tuhan telah hadir dan menawarkan dirinya untuk menjangkau dan memimpin hidup kita. Jika kita refleksikan pengalaman hidup kita setiap hari, di sana kita akan menemukan bahwa Tuhan hadir, berjumpa dengan saya, dan memberi tawaran untuk mengubah hidup saya. Terkadang kita mengenal kehadiran Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, karena kesibukan dan pekerjaan kita pun mengabaikan kehadirannya. Zaman sekarang ada orang Kristen yang melakukan segala hal, tapi melupakan Tuhan, melaksanakan tugas dan pekerjaannya, tapi melupakan Tuhan. Orang beriman mesti hidup dekat dengan Tuhan, yakni mengikuti misa, berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta menghayatinya dalam hidup. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lihat, langit dan bumi suatu waktu akan musnah, tetapi sabda Tuhan atau firman Tuhan akan abadi, akan kekal. Sabda Tuhan itu kekal, tidak dapat terhapus oleh bencana apapun, tidak dapat terkikis oleh badai apapun, dan tidak dapat berlalu oleh berjalannya waktu. Sebagai murid Kristus, hendaknya sabda Tuhan tidak berlalu begitu saja dari hidup kita, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Orang yang menghidupi sabda Tuhan dalam hidupnya akan menjadi orang yang bertahan dalam segala situasi dan keadaan.
Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk senantiasa membaca, merenungkan, dan menghayati sabda Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena sabda Tuhan penuh daya dan penuh kuasa untuk mengubah hidup kita. Semoga kita membangun kebiasaan untuk membaca, merenungkan, dan menghayati sabda Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.